Tema kita hari ini judulnya adalah berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini diambil dari Matius 5 ayat 4 dan kita akan belajar selama 8 minggu berturut-turut tentang 8 ucapan bahagia. Dan 8 ucapan bahagia ini adalah arahan dari Yesus bagi kita jemaat kudus Tuhan yang ada di akhir zaman, karena kita sekarang ada di akhir zaman, tentang bagaimana cara kita harus hidup yang benar untuk mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menyambut Yesus kedatangan yang kedua. Jadi saudara, minggu lalu kita sudah belajar ucapan bahagia yang pertama, dan itu adalah tentang berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan karena mereka akan memiliki kerajaan sorga. Dan arahan Yesus bagi kita lewat ucapan bahagia yang pertama adalah kita semua diminta untuk jadi miskin. Miskin dalam bahasa Yunani adalah pengemis. Ya, kita udah belajar itu. Kenapa kita harus jadi pengemis? Karena pengemis tidak berdaya. Pengemis adalah orang yang hidup dari bergantung dari orang lain, belas kasihan dari orang lain. Itu sebabnya ketika kita dengan Tuhan dalam kehidupan iman kita, kita harus hidup senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam setiap hidup kita. Saya tahu mungkin saudara bangun tidur, mungkin saudara lupa ya. Kita seringkali bangun tidur tidak menyadari bahwa kita pikir kita bangun karena kita mau bangun. Padahal mungkin hari ini ada orang yang mau bangun pun sudah tidak bisa. Itu akhir dari hidup dia. Kedua, kita diminta jadi pengemis, punya spirit atau sikap hati seperti pengemis, karena pengemis itu tidak ada keserakan dunia di dalam dirinya. Jadi pengemis itu asal bisa nyambung hidup, bisa makan aja udah cukup. Jadi artinya orang yang punya kerohanian atau punya spirit seperti pengemis adalah mereka yang terus belajar untuk apa? Melepaskan diri dari keinginan duniawi. Artinya mereka adalah orang yang hanya mau Yesus saja. Mereka adalah orang yang hanya mau Tuhan saja, tidak perlu embel-embel yang lain. Ya, mungkin kita beda. Kita mau Tuhan Yesus saja, tapi berikut mobil baru, rumah baru, baru kita bahagia. Betul? Tapi pengemis adalah orang yang bisa menyadari bahwa hidupnya, keinginannya, hasratnya hanya Yesus, tidak ada yang lain. Semoga saya berbicara kepada saudara orang yang tepat, bahwa saudara adalah orang yang hanya mau Yesus saja, tidak pakai plus-plus embel yang lain. Amin. Saudara mengerti maksud saya? Amin. Tapi gimana dong, kan saya butuh kerja, saya butuh rumah. Ya itu bonus, ya Tuhan pasti kasih. Kalau saya perlu itu bonus. Tapi utamanya kita hidup di dalam iman kita adalah hanya kita mau mengejar pribadi Yesus. Kalau saudara hanya ingin mengejar pribadi Yesus, saudara mendapatkan tangannya. Tapi kalau saudara mencari tangan Yesus, kuasa Yesus, belum tentu saudara kenal pribadinya. Saudara mengerti maksud saya? Mengerti maksudnya? Amin. Dan berkat orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah mereka akan terima yang namanya kerajaan surga. Dan hari kita akan belajar ucapan bahagia yang kedua. Jadi dikatakan orang yang berduka cita mereka akan terima apa? Berkat mereka adalah mereka akan terima berkat penghiburan. Katakan penghiburan. Jadi kita bisa menerima penghiburan dari mana? Kita bisa dapat penghiburan dari teman kantor kita, teman sekolah, betul? Kita bisa dapat penghiburan dari teman kongko-kongko kita, ya. Atau kita bisa dapat penghiburan dari orang-orang, kalau orang dunia mereka dapat penghiburan dari teman-teman dugem mereka. Kita bisa dapat penghiburan mungkin dari kesenangan kita, dari hobi kita, dari game online, ya mungkin alkohol, minuman keras, narkoba. Dan itu seperti penghiburan ya, jalan-jalan ke bioskop, ya jalan-jalan ke mall. Itu bisa jadi seperti penghiburan buat kita. Akan tetapi saudara, itu tidak bisa jadi penghiburan sejati. Waktu kita menikmati itu, habis itu hati kita susah hati lagi. Kita nggak selalu bisa terus bahagia. Jadi penghiburan sejati kita perolehnya di mana? Itu hanya di dalam Tuhan. Katakan di dalam Tuhan. Jadi penghiburan sejati hanya kita peroleh saat apa? Saat Tuhan panggil kita untuk datang dekat kepadanya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam bahasa Yunani ya kata penghiburan adalah parakleo. Parakleo. Para artinya adalah apa? Di samping atau di dekat. Dan kleo artinya dipanggil. Jadi dipanggil untuk di samping. Dipanggil untuk di dekat. Itu penghiburan dalam bahasa Yunani. Selama kita hidup di dunia, kita bisa banyak mengalami kesulitan dan kesedihan. Saudara merasa hidupnya susah, sedih? Yang susah dan sedih coba angkat tangan, mengalami banyak kesusahan dan kesedihan. Oh, hidupnya bahagia semua. Gitu. Ada saudara? Saudara merasa hidup saudara begitu sulit, banyak sekali kesedihan, ada? Ya udah, pada malu, angkat tangan di hati aja. Mungkin kita mengalami sesuatu yang musibah yang tiba-tiba datang. Ya, kita divonis oleh dokter penyakit yang sangat berbahaya yang mengancam jiwa kita. Atau mungkin itu kalau tidak terjadi pada kita, terjadi kepada orang-orang yang kita cintai. Dan kita pikir hal seperti itu tidak terjadi sama kita. Itu hanya ada di sinetron. Itu hanya
ada dalam hidup orang lain, tapi tidak terjadi dalam hidup kita. Tapi hari ini tiba-tiba hal itu terjadi, musibah itu terjadi. Dan itu membuat kita berduka cita. Dan kiranya melalui firman hari ini, saudara yang sedang bersusah hati, sedang bersedih, saudara menerima penghiburan yang sejati dari Tuhan. Jadi dikatakan di sini kata berbahagia mereka yang berduka cita. Kata berbahagia di sini dalam bahasa Yunani sebenarnya adalah makarios, dan makarios artinya diberkatilah. Jadi dikatakan diberkati orang yang apa? Berduka cita. Karena sebentar lagi mereka akan apa? Dihibur, menerima penghiburan. Jadi kita sekarang pikir penghiburan seperti apa ini? Penghiburan seperti apa? Yaitu bahwa Tuhan panggil nama kita, Dia panggil nama saudara masing-masing, dan Dia menarik saudara untuk datang dekat kepadanya. Dan tujuan Tuhan menarik kita untuk datang di dekatnya adalah untuk apa? Untuk memberikan ketenangan dan rasa aman buat kita, bahwa kita tidak sendiri. Saudara, itu seperti seorang bapak yang ketika melihat anaknya sedang menangis terseduh-seduh, bapak itu segera menarik anak itu, memeluk anak itu dan menciumnya untuk memberikan rasa ketenangan, untuk memberi rasa aman bahwa aku ada bersama kamu. Jadi seperti itu arti parakleo di sini. Dan Paulus katakan di 2 Korintus 1 ayat 4 terjemah ayat ini dikatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami juga bisa menghibur mereka yang berada dalam berbagai penderitaan dengan penghiburan yang kami sendiri dihibur oleh Allah. Jadi Rasul Paulus katakan bahwa di dalam pelayanan misinya, perjalanan misinya dia mengalami banyak sekali penderitaan. Dia hampir mati, dia dianiaya. Saudara, dia dicambuk, dia mengalami banyak sekali duka cita. Dan dia katakan bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang telah menghibur dia. Dan penghiburan sama yang diterima dari Tuhan, itu pun yang dia berikan buat orang-orang yang dia layani hari itu. Jadi saudara, penghiburan ini hanya bisa kita terima dari Tuhan. Jadi saudara, tidak penting seberapa sulit penderitaan yang sedang saudara alami hari ini, asalkan ada Allah Bapa, asalkan ada Tuhan Yesus hadir dalam hidup saudara, Dia akan menjadi sumber kekuatan bagi saudara, menjadi penyemangat yang besar bagi saudara menjalani setiap penderitaan yang saudara alami. Saudara, ada waktu di dalam pelayanan saya mengalami banyak sekali kesusahan dan penderitaan, dan mengalami banyak sekali kesedihan. Dan saudara, satu kalimat yang pendek dari Tuhan itu seperti yang membuat seluruh beban itu, seluruh kesedihan itu menjadi ringan. Ketika saya begitu di dalam titik yang sangat klimaks di dalam kesulitan di dalam melayani Tuhan, Tuhan memberikan kata-kata penghiburan seperti ini. Dia katakan, ya, dia hanya katakan, ya aku ngerti, ya aku tahu. Susah ya aku tahu ini susah buat kamu. Mungkin ada banyak orang juga ketika mengalami ini, mungkin mereka tidak bertahan. Tetapi kamu harus tahu, aku gak pernah tinggalin kamu. Kamu pasti bisa. Kamu bisa melalui ini. Dan kata-kata itu sungguh-sungguh membuat penyemangat yang baru buat saya. Kenapa? Karena itu bukan keluar dari manusia, tapi itu keluar dari mulut Tuhan sendiri. Saya berdoa kiranya saudara bisa mendengar Tuhan sendiri bicara. Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada saudara untuk menyampaikan penghiburannya bagi saudara. Saudara, yang bisa menemani kita di dalam seluruh penderitaan kita, itu pada akhirnya hanya Tuhan, bukan manusia. Jadi bagaimana Allah Bapa menarik kita untuk datang dekat kepadanya? Yang pertama adalah melalui pertolongan Roh Kudus. Katakan pertolongan Roh Kudus. Saudara, parakleo adalah akar kata dari pribadi Roh Kudus, yaitu parakletos, yang artinya adalah penolong. Dan Yesus janji bahwa ketika dia pergi, dia akan mengirim seorang penolong, yaitu parakletos, sesuai dengan Yohanes 14 ayat 16. Jadi setelah Yesus naik ke surga, Yesus berjanji untuk memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus untuk apa? Menggantikan peran Yesus. Dan Roh Kudus ini sebenarnya yang hari ini menemani saudara semua. Jadi saudara, ia adalah penolong yang selalu mendampingi kita, menolong kita, mengajarkan kita segala sesuatu, mengingatkan kita akan segala sesuatu, menegur kita, mendisiplin kita, untuk memberikan pengertian juga bagi kita bagaimana supaya kita keluar dari setiap masalah dalam hidup kita. Ini sesuai dengan Yohanes 14 ayat 26. Dan saudara, masalahnya kita kadang-kadang lupa bahwa Roh Kudus ini adalah sebuah pribadi. Kita pikir hanya Allah Bapa yang pribadi, Yesus yang pribadi, tapi kita lupa bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Kenapa demikian? Karena mungkin kadang-kadang kita pikir karena namanya Roh Kudus, Roh, kita pikir dia sesuatu yang sangat abstrak. Jadi kita pikir dia tidak berwujud, ya, dia abstrak. Padahal dia adalah pribadi. Itu sebabnya saya berharap saudara bisa bergaul karib dengan Roh Kudus ini yang adalah pribadi.
Dia adalah pribadi Allah itu sendiri yang menemani saudara sampai hari ini. Dan jika Roh Kudus itu datang, ia akan menuntun saudara kepada kebenaran. Dan membawa saudara menjalani hidup yang hanya mau memuliakan Allah Bapa saja. Karena pribadi Roh Kudus, dia adalah pribadi yang hanya bicara, tidak ada otoritas dia sendiri. Tapi pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang bicara mewakili Allah Bapa untuk menyampaikan segala sesuatu kepada saudara. Ini sesuai dengan Yohanes 16:13-14. Jadi asal saudara menjalani hidup yang lurus dan benar di hadapan Tuhan, saudara tidak menarik orang-orang, perhatian orang-orang kepada kemuliaan diri saudara sendiri, menarik orang-orang kepada karisma saudara sendiri, tapi saudara menjalani hidup yang membawa orang-orang sampai kepada kemuliaan Allah Bapa, maka saudara adalah orang yang memiliki DNA yang sama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin saudara dan saudara akan memiliki persekutuan dengan Dia. Yang kedua saudara, bagaimana cara Allah Bapa menarik kita? Itu Dia menarik kita melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan membawa kita untuk datang ke dekat kepada Allah. Karena firman Tuhan itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi siapa yang membaca firman, meneliti firman, mereka sedang apa? Mereka sedang bergaul dengan Allah itu sendiri. Saudara, dahulu kita melakukan segala sesuatu suka-suka kita sendiri. Pakai pikiran kita sendiri. Akhirnya kita mengalami banyak sekali masalah akibat kesalahan kita sendiri. Tetapi kita bersyukur hari ini setiap kita terima firman yang murni. Apa firman yang murni? Itu Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Firman ini menuntun kita supaya kita bisa ada di jalan yang benar. Dan membawa kita bisa dekat kepada Tuhan sehingga kita bisa menerima penghiburan. Sesuai dengan Sakaria 1:13 terjemahan ILT, kita baca sama-sama 2-3. Dan Tuhan menjawab kepada malaikat yang berbicara denganku itu kata-kata yang baik, kata-kata penghiburan. Jadi hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kata-kata penghiburan. Saudara, orang di dunia ini, ketika saudara menceritakan masalah hidup saudara, mungkin mereka bisa memahami dengan baik, tapi kebanyakan mereka tidak bisa memahami saudara dengan baik. Ketika saudara menceritakan masalah hidup saudara, mereka tidak bisa memberikan penghiburan sejati. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengenalan yang baik tentang saudara. Akhirnya ketika saudara menceritakan hidup saudara, mereka malah jadi menyalahkan saudara. Atau mereka malah menghakimi saudara. Atau malah sebaliknya, mereka terlalu memihak kepada saudara, membabi buta, tanpa melihat secara utuh masalahnya. Kenapa? Karena orang-orang yang saudara cerita adalah orang yang tidak kenal saudara dengan baik, dengan mendalam. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu masa depan saudara. Itu sebabnya saudara tidak bisa menerima penghiburan sejati dari manusia. Tetapi jika saudara belajar Alkitab, firman Tuhan adalah pedang bermata dua yang sangat tajam. Yang bisa memisahkan setiap pertimbangan dan motivasi hati saudara. Sesuai dengan Ibrani 4 ayat 12. Maka firman Tuhan itu akan menjadi seorang konseling, akan menjadi pribadi yang bisa mengkonseling hidup saudara. Melihat secara objektif tentang hidup saudara. Dan memberikan teguran dan arahan yang pasti dan presisi dengan keadaan saudara. Itu sebabnya waktu kita datang ke gereja beribadah, kita mau datang mendengar nasihat dari firman Tuhan. Bukan nasihat pikiran kita sendiri. Itu sebabnya waktu saudara baca Alkitab di rumah saudara, saudara sedang mencari nasihat, konseling secara pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Dengan berkaitan dengan masalah hidup saudara. Dan setiap kali kalau saudara menemukan jawaban di Alkitab, saudara akan menemukan jawaban yang sungguh-sungguh presisi dan sangat akurat. Saya tidak tahu berapa banyak saudara konseling, tahu tentang konseling seperti ini. Saudara, kalau soal konseling sama saya tidak akan banyak bicara. Karena saudara sudah banyak belajar firman, saya akan bilang, coba lihat, ingat ayat ini. Coba ingat firman ini. Gimana menurut kamu firman ini dan firman itu? Ini konseling dengan firman namanya. Bukan konseling memakai hikmat manusia. Yang ketiga, bagaimana Allah Bapa menarik kita dekat kepadanya. Yang tadi pertama masih ingat? Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Yang kedua apa? Melalui firman. Sekarang yang tiga, melalui bertemu dengan Yesus. Soalnya kebayang bertemu dengan Yesus, ketemu Yesus secara pribadi. Saya pernah ketemu Yesus secara pribadi. Seperti apa ketemu Yesus secara pribadi? Kita lihat. Jadi saudara, mungkin selama ini kita punya figur-figur orang tertentu yang kita kagumi, kita respect. Mungkin penampilannya menarik, ya ganteng atau cantik, ya kan? Mereka adalah orang yang pembawaan dirinya bagus, bicara yang kebapaan, bicara yang mungkin keibuan, ya.
Mereka mungkin kelihatannya sangat bijaksana. Saudara merasa nyaman sekali di dekat orang-orang seperti ini. Akan tetapi saudara, orang-orang yang saudara kagumi ini tidak bisa juga memberikan penghiburan yang sempurna bagi saudara. Kenapa? Karena mereka masih manusia. Mereka tidak sempurna. Ketika saudara hidup serumah dengan mereka, saudara baru menyadari, ternyata gak bagus-bagus amat. Kita lihat dari jauh, bagus. Udah masuk ke dalam, kita baru tahu. Ternyata kelakuannya gak bagus-bagus amat. Selalu, yang jauh selalu wangi. Udah dekat jadi bau, selalu begitu. Itu sebabnya saudara, ketika saudara jadi manusia tanpa penghiburan saudara akan kecewa. Dan saudara, sesuai dengan catatan Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, bahwa penghiburan sejati hanya melalui Yesus. Hanya Yesus yang bisa memberikan penghiburan sejati. Dari mana kita bisa lihat ini di catatan Alkitab Perjanjian Lama? Yesaya 40 ayat 1 kita baca. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Ayat ini sedang bicara tentang kedatangan Mesias yang akan datang, itu Yesus yang akan menjadi penghiburan bagi umat Israel. Yesaya 61 ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur siapa? Semua orang yang berkabung, semua orang yang lagi sedih, semua orang yang lagi susah hati. Dan sekali lagi, ini diteguhkan di Alkitab Perjanjian Baru, ketika Yesus lahir, ketika Yesus datang, kelahiran Yesus telah menghibur dua hati orang di Alkitab Perjanjian Baru. Siapakah mereka? Yang pertama, kalau kita lihat di Lukas 2:25, kita baca, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kata penghiburan di sini sekali lagi adalah paraklesis, dengan asal kata yang sama dengan parakleo yang tadi kita belajar. Jadi penghiburan ini diperoleh dikatakan dari siapa? Melalui kelahiran Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan siapa yang bisa terima penghiburan? Kalau saya baca ayat di sini saya akan tahu. Siapa orang yang akan terima penghiburan? Adalah mereka yang hidupnya benar dan saleh. Roh Kudus akan datang menghampiri siapa? Tuhan akan datang mendekat kepada siapa? Mereka yang saleh dan hidupnya benar. Jadi saudara, bagi mereka yang saleh dan benar, mereka akan terima penghiburan dari Yesus. Dan selain Simeon yang saleh, ada seorang nabi perempuan yang saleh juga bernama Hana. Ia adalah seorang janda yang berusia 84 tahun. Hidupnya setiap hari hanya di bait Allah, berdoa dan berpuasa. Dan kita lihat Hana ini bilang apa? Dia berkata apa di Lukas 2 ayat 38. Pada saat itu, sambil berdiri, dia, dalam hal ini Hana, mengucap syukur kepada Allah dan berbicara mengenai dia, yaitu Yesus, kepada semua orang yang menantikan penebusan di Yerusalem. Penebusan di Yerusalem. Maka yang menarik kalau saya perhatikan di sini, ada dua kata yang kita bisa belajar, bahwa ada penghiburan dan ada penebusan. Saudara mengikuti maksud saya? Jadi saudara, bahwa kenapa penghiburan sejati hanya di dalam Yesus? Karena Yesus bisa memberikan penghiburan sekaligus bisa memberikan apa? Penebusan. Adakah manusia yang saudara kenal, yang saudara kagumi hari ini, yang saudara begitu respect, bisa memberikan penghiburan sekaligus memberikan penebusan? Adakah manusia yang bisa melepaskan saudara dari keterikatan akan dosa? Melepaskan saudara dari attachment keterikatan akan hal dunia? Adakah manusia bisa memindahkan saudara dari neraka ke surga? Itu sebabnya bahwa penebusan yang sejati hanya melalui Yesus. Karena Yesus bisa memberikan penghiburan sekaligus penebusan buat dosa saudara. Bicara bertemu dengan Yesus, saya sering berkata bahwa kekristenan kita harus bergeser dari kekristenan yang formalitas, bergeser menjadi kekristenan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kekristenan yang hanya konsep, menjadi kekristenan yang sungguh-sungguh kenal Tuhan dengan mendalam. Caranya apa? Caranya setiap orang Kristen paling tidak harus satu kali mengalami ketemu Tuhan, ketemu Yesus. Maka itu akan mengubah seluruh konsep tentang kehidupan beragama saudara, kehidupan kekristenan saudara, jika saudara benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Kenapa kita sama Tuhan biasa-biasa aja? Kan kita gak pernah ketemu dia. Kita tidak pernah mengalami encounter, perjumpaan pribadi dengan dia. Akhirnya kekristenan kita, ibadah kita hanya sebuah teori dan konsep tanpa mengalami. Saya sudah Kristen sejak saya kecil. Di saat mama saya masih beragama yang lain, saya sudah pergi sekolah minggu sendiri di usia saya 7 tahun.
Waktu itu saingannya kita mau ke sekolah minggu harus dengan unyil. Saya tahu unyil? Ya. Itu tantangannya kita harus pilih antara unyil atau pergi sekolah minggu. Tapi saya bayar harga dari kecil. Saya pilih buang unyil, pergi sekolah minggu tiap jam 3 sore. Dan dari SD sampai saya SMA, sampai saya kuliah, saya terus ada di gereja melayani Tuhan. Tapi hari itu kekristenan saya ada kekristenan namanya formalitas, rutinitas. Saya terlibat di pelayanan, di gereja Protestan, aktif. Tetapi waktu saya SMP, ada begitu banyak masalah dalam hidup saya. Ada banyak masalah di dalam keluarga saya, dalam orang tua saya, konflik dengan orang tua saya, ada masalah ekonomi, ada banyak sekali kekusutan dan kekacauan. Dan saya mulai bertanya waktu saya SMP, saya mulai punya satu pertanyaan, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan? Apakah Yesus itu benar-benar ada? Saudara pernah tanya ini? Dari mana saya tahu bahwa Yesus itu benar Tuhan? Dari mana saya bisa tahu kalau Alkitab ini memang tulisan Tuhan itu sendiri? Jangan-jangan ini halu dari orang Kristen. Saya pernah tanya itu. Karena saya nggak mau menjadi kekristenan yang ikut-ikutan. Saya nggak mau menjadi kekristenan yang hanya ikut Yesus yang saya nggak tahu yakin ada atau tidak. Apakah ini benar atau tidak? Apakah benar ini Tuhan satu-satunya? Waktu saya masih SMP, saya sudah cari Tuhan. Benar nggak ini Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, kenapa hidup saya kayak gini? Saya nggak melihat ada Tuhan dalam kehidupan saya. Waktu saya SMP, saya pernah memutuskan pengen bunuh diri. Saya terinspirasi oleh seorang misionaris dari India yang pengen cari Tuhan, pengen ketemu Tuhan. Dia bilang, kalau Tuhan gak ketemu saya, Tuhan gak datang ketemuin saya akan taruh kepala saya di rel kereta api. Dan saya terinspirasi dan saya mau melakukan itu. Kebenaran dekat rumah saya ada rel kereta api. Ada kereta api lewat terus. Dan malam itu saya tidur, saya bilang, Tuhan kalau Engkau tidak ketemui saya malam ini, di dalam penderitaan hidup saya itu, dan keluarga saya yang tidak harmonis, saya bilang saya mau bunuh diri saya. Saya akan taruh kepala saya di rel kereta api. Itu saya SMP. Dan malamnya saya tidur berharap cemas. Semoga Tuhan datang seperti kepada penginjil India itu. Dan hasil Tuhan tidak datang. Dan saya takut mati. Akhirnya saya tetap hidup, memilih hidup dengan sengsara lagi. Dan mulai saya jalani itu lagi. Terus saya mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Dan tepat waktu saya kuliah semester keempat, waktu saya baca buku dari seorang teman saya, dia kasih saya buku judulnya Selamat Pagi Roh Kudus. Sebagai orang Protestan saya tidak tahu apa itu Roh Kudus. Bahkan saya yang suka menghujat orang-orang karismatik yang saya tidak tahu apa itu Roh Kudus. Saya baca buku itu dan buku itu mengutip sebuah kitab di Yesaya 59 ayat 1-2. Dia katakan bahwa bukan Tuhan yang gak punya telinga yang bisa dengar kamu. Bukan Tuhan yang tangannya pendek tidak bisa jawab doa kamu. Bukan Tuhan yang tidak ada, tapi yang menjadi penghalang antara kamu dan Tuhan. Menjadi jurang pemisah antara kamu dan Tuhan, ada dosa kamu. Itu sebabnya kamu tidak bisa lihat Tuhan. Dan hari itu saya ingat banget. Saya mengambil sebuah keputusan radikal. Saya mau meninggalkan dosa saya. Dan saya mau nyerah hidup saya benar-benar kali ini sama Tuhan. Dan saya ingat sekali malam itu. Jam 1 pagi hujan deras. Dan Tuhan ingatin beberapa hal yang tidak berkenan yang ada di kamar saya membuat Tuhan tidak mau hadir. Dan saya ingat sekali hari itu, saya angkat itu, saya ambil itu, lagu-lagu metal saya. Hal-hal yang tidak benar, hal pornografi, saya bawa ke atas, ke loteng atas. Jam 1 pagi hujan sangat deras. Dan saya mulai hancurkan, saya tumbuk itu kaset-kaset metal saya. Saya mulai bakar hal yang tidak berkenan itu. Saya menangis. Dan selesai saya melakukan hal itu, saya turun ke kamar saya. Sebagai orang Kristen, sekian lama jadi Kristen, ini yang saya katakan, ini yang saya alami. Waktu saya baru duduk di ranjang saya, tiba-tiba ada seperti angin yang sejuk sekali dan damai sekali, lembut sekali angin itu bertiup di belakang saya bisa rasakannya. Waktu angin itu bertiup, saya bisa merasakan setelah itu dia berubah bentuk menjadi seperti selimut yang tebal, membungkus seperti memeluk saya dari belakang. Dan hari itu saya tahu itu adalah Yesus. Kenapa saya tahu itu Yesus? Karena saya nggak bisa tahu lagu rohani meskipun saya pelayanan di gereja, saya nggak pernah hafal lagu rohani. Saya hafalin lagu metal, Guns N' Roses, Metallica, saya hafal. Saya nggak tahu lagu itu. Saya cuma aktif di gereja tapi saya cari Tuhan tuh. Saya sungguh cari Tuhan. Dan hari itu saya menyanyikan sebuah lagu, yaitu Ku Mau Sepertimu Yesus. Ada 2 bait kan? Saya bisa hafal semua baitnya. Kalau chorusnya kita gampang ya.
Ku mau sepertimu Yesus. Tapi kan ada bagaikan bejana siap dibentuk. Terus ada bait keduanya. Itu saya nggak pernah hafal. Tapi malam itu aneh sekali. Saya juga kaget. Saya bisa hafal. Dan hari itu saya tahu itu adalah Yesus. Sebagai orang Kristen, saya belum pernah mengalami yang seperti ini. Bagaimana Tuhan hadir dengan sangat nyata, sangat real di kamar saya. Dan itu mengubah kekristenan saya. Dan sejak itu, saya mau menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Dan ketika lagu itu, bagaikan bejana siap dibentuk. Dan saya lihat hati saya itu sedang berdetak jantung saya. Dan tiba-tiba saya lihat sebuah ada alu yang besar. Itu pertama kali saya sebagai orang Kristen, saya tahu yang namanya penglihatan. Karena saya nggak pernah tahu ada penglihatan seperti itu. Karena saya tidak dilatih di gereja saya untuk ngerti yang kayak gitu. Dan saya lihat ada seperti alu yang buat tumbuk padi yang besar sekali. Dan saya lihat jantung saya sedang berdetak. Itu diremukan, dihancurkan berkeping-keping. Poh! Hancur, lebur. Dan Tuhan bilang, mulai hari ini hidupmu bukan milikmu lagi. Sepenuhnya kamu milik saya. Saya akan pimpin kamu. Dan ketahui nak, jalan ini tidak akan mudah buat kamu. Kamu akan ngalamin banyak penderitaan. Terus mulai saya menangis. Saya tahu kalau Tuhan hadir, kita pasti nangis, hancur hati. Kalau Tuhan hadir, pasti kita hati gak keras. Pasti nangis. Gak tahu kenapa. Selalu gitu. Itu tanda Tuhan hadir, salah satunya saudara akan nangis. Dan sejak itu saudara, Tuhan rubah hidup saya. Ada banyak sekali proses demi proses yang gak gampang. Tapi itu jadi momentum penting dalam hidup saya. Seperti monumen yang penting yang bersejarah antara saya dengan Tuhan. Bahwa saya pernah ketemu Yesus. Sehingga itu menggeser kekristenan saya yang dari sekedar bergereja. Menjadi sungguh-sungguh beribadah. Karena saya pernah ketemu dia. Jadi seperti itu yang namanya bertemu dengan Yesus. Mengalami secara pribadi. Jadi saudara, ada beberapa kali lagi Yesus datang di kamar saya. Sejak itu saudara, saya rajin baca Alkitab. Saya rajin doa, saya rajin menyembah Tuhan. Sehari saya bisa menyembah Tuhan 4 jam. Kadang-kadang dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi, jam 3 pagi. Nyembah terus. Kadang-kadang Tuhan gak hadir. Tapi kadang-kadang banyak kan tidak merasakan sesuatu yang spektakuler. Tapi ada kadang-kadang dia hadir dan dia bicara sesuatu yang sangat penting. Tentang hidup saya dan tentang dunia ini. Saudara, mengalami Tuhan akan menggeser kekristenan saudara. Dari Kristen yang biasa-biasa menjadi Kristen yang membara buat Tuhan. Maukah saudara mengalami Tuhan? Tapi sekali lagi, jalannya tidak mudah. Banyak orang bilang, Tuhan aku mau dipimpin oleh Engkau. Tapi pimpin aku di jalan yang menyenangkan. Sorry, saudara, gak ada yang kayak gitu. Itu suka-suka Tuhan. Dia bisa bawa kadang-kadang saudara senang, tapi mungkin banyak yang tidak senang. Karena siapa yang ikut Tuhan akan harus mulai buang keinginannya. Ya saudara, seperti ini yang disebut berjumpa dengan Tuhan. Mengapa saya berjumpa dengan Tuhan? Karena saya cari Tuhan. Saya bukan cari jadi kaya. Saya tidak cari Tuhan buat sukses. Saya mau cari pribadinya. Saya mau kenal pribadinya. Dan saya cari itu sejak saya di bangku SMP. Dan saya ketemu dia. Dan Alkitab katakan berbahagialah orang yang cari. Maka mereka akan ketemu Tuhan. Berbahagialah orang yang minta. Mereka akan dapat. Berbahagia mereka yang hari ini kiranya siapa yang ketok pintu. Pintu itu akan dibuka. Dan kiranya setiap saudara boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Dalam kekristenan saudara. Amin. Saudara mau bergeser dari kekristenan yang formalitas menjadi kekristenan yang mengakar dengan dalam. Yang keempat, menerima kerajaan Allah. Penghiburan kita juga melalui kita janji bahwa kita akan terima kerajaan Allah. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa saudara, dunia ini tidak ada lagi penghiburan yang sejati. Karena dunia ada dalam keadaan terkutuk sesuai dengan Kejadian 3, 17, 19. Dan saudara, tanah dikatakan menjadi terkutuk karena Adam. Karena Adam lebih mendengarkan istrinya daripada mendengarkan firman Tuhan. Maka sebagai hasilnya Tuhan berkata, semak duri yang akan kamu hasilkan. Itu sebabnya dari mulut manusia itu hanya keluar namanya semak duri. Kata-kata yang sifatnya menjatuhkan orang, menghina orang, melecehkan orang, menghancurkan hidup orang. Kata-kata menyakiti orang lain, baik perkata maupun perbuatan. Kita sering kali tanpa sadar kita bisa menyakiti orang, merusak orang dengan dosa kita, dengan kelemahan kita. Dan kalau kita tidak melakukan itu pun, orang lain yang akan menyakiti kita.
Ditambah iblis juga kerja, mau berusaha menghancurkan kita. Jadi selalu bisa kebayang luar dalam ini kita habis-habisan babak belur. Itu sebabnya dunia di mana kita hidup selalu ada yang namanya kesedihan dan penderitaan dan air mata. Kalau kita nggak buat jahat sama orang, orang buat jahat sama kita. Tetapi saudara, di Wahyu 21:4, Tuhan janji akan kasih Yerusalem baru buat kita. Kerajaan Allah yang tidak ada lagi kesedihan, nggak ada lagi air mata, tidak ada kesakitan. Tidak ada lagi kata-kata atau perbuatan yang saling menyakiti satu sama lain. Di Alkitab ada seorang pengemis bernama Lazarus. Dicatat di Lukas 16 ayat 20-25. Selama ia hidup Lazarus ini, anjing datang menjilati boroknya. Ia duduk di bawah kaki meja orang kaya untuk makan remah-remah yang jatuh di kaki meja orang kaya itu. Jadi boroknya dari ujung mungkin seluruh tubuhnya ini penuh oleh borok-borok luka-luka. Sejenis penyakit kanker kulit. Dan dari luka-luka itu, dari borok itu keluar nanah di mana-mana. Nah, anjing datang untuk apa? Menjilati nanah itu, borok itu. Kalau kita lihat hidup Lazarus, Alkitab sebut dia dengan istilah pengemis juga. Kalau kita lihat hidup Lazarus, hidupnya sangat menyedihkan. Kenapa? Karena siapa yang mau dekat orang seperti dia? Duit gak ada, miskin, badannya penuh dengan borok, menjijikan. Siapa yang mau dekat-dekat dia? Hanya anjing yang mau deketin dia. Itu juga buat jilatin boroknya. Jadi kalau kita bisa lihat hidup Lazarus ini hidup yang sangat tragis. Hidup yang sangat kesepian. Bagaimana orang seperti dia bisa menikah? Ini hidup yang sangat kesepian. Hidup yang sangat remeh, sangat tidak bernilai. Orang tidak akan pernah mandang dia, lihat dia. Dan kemudian saudara, di Lukas 16:21 diceritakan bahwa Lazarus akhirnya mati. Yang menarik bahwa Lazarus ini ketika dia mati, ia pergi ke pangkuan Bapak Abraham. Jadi artinya Lazarus berhasil tiba di sorga. Dan orang kaya juga akhirnya mati juga. Tetapi sebaliknya orang kaya ini berakhir di mana? Di neraka. Dari neraka orang kaya ini bisa lihat bagaimana Lazarus ada di pangkuan Abraham. Bahwa Lazarus sedang dihibur di surga. Dan kemudian Bapak Abraham berkata kepada orang kaya ini. Di Lukas 16:25. Kita baca sama-sama. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima apa? Segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang apa? Yang buruk. Sekarang ia mendapat apa? Hiburan, dan engkau sangat menderita. Saudara, kisah Lazarus telah menjadi jaminan bagi kita yang sekarang lagi menerima banyak segala yang buruk dalam hidup kita. Yang membuat kita menderita. Karena ikut Yesus, ikut firman Tuhan. Mungkin saudara dianggap remeh, disalahartikan, ditindas, dihina, difitnah, diperlakukan tidak adil, dikhianati, dimanfaatkan. Mungkin saudara menerima hal-hal yang buruk seperti Lazarus ini. Tetapi pada akhirnya hidup saudara yang seperti ini akan berakhir di pangkuan Abraham. Untuk menerima penghiburan yang sejati daripada Allah. Jadi mungkin kita menderita sementara ini di dunia ini. Tetapi ketika kita sampai di surga, kita akan lupa seluruh penderitaan itu. Amin. Karena kita begitu takjub sama keindahan surga. Jadi setiap kali saudara menderita, ingatkan saudara, diri saudara. Bahwa mungkin aku menderita sementara. Tapi aku menerima penghiburan yang kekal di surga. Kalau kita lihat orang kaya ini, dia hidupnya sangat senang. Mungkin hari ini kita memakai barang-barang yang bagus, jas yang bagus, jam yang bagus, yang mewah dan mahal yang harga miliaran. Mobil yang mewah, rumah yang mewah, kita punya itu semua, kita menikmati seluruh kesenangan, kenikmatan dunia. Tetapi kalau kita berakhir di neraka seperti orang kaya itu adalah hidup yang sangat tragis, itu adalah hidup yang sangat gagal. Hanya orang yang miskin dalam roh seperti Lazarus yang bisa pergi ke surga. Meski hidupnya sangat tragis di dunia,
diremehkan, gak dianggap. Tapi dia punya iman yang baik yang bisa membawa dia sampai kepada surga. Jadi sekarang saya mau tanya, siapa orang paling kaya di dunia ini? Siapa orang yang paling sukses di dunia ini? Adalah orang yang hidupnya berakhir di surga. Sekaya apapun kita, seterkenal apapun kita, kalau akhirnya hanya di neraka, itu hidup yang sangat gagal. Itu hidup yang sangat mentragiskan. Dan menjadi miskin di sini bukan bicara sekedar miskin materi. Tidak itu yang disampaikan. Ini bukan bicara miskin lahiriah. Tapi hidup yang miskin di dalam roh adalah orang yang senantiasa bergantung sama Tuhan. Yang sadar bahwa Tuhan, aku gak bisa hidup lewatin satu hari sekalipun tanpa Engkau ada bersama aku. Maka orang seperti itu yang senantiasa menyadari hidupnya sungguh bergantung dari belas kasihan Tuhan, yang bisa terima kerajaan surga. Jadi apa maksudnya berduka cita di sini? Matius 5:4. Kata berduka cita di sini adalah penteo. Itu artinya berduka, meratap, merasa bersalah. Berduka di sini bukan kesedihan seperti kita bayangkan, sedih karena kita nggak dapat apa yang kita mau, sedih karena kita mungkin nggak naik kelas, atau sedih karena kita nggak capai target penjualan. Tetapi sedih di sini, berduka cita di sini adalah menangis sampai memukul-mukul dada saking sedihnya. Kesedihan yang sangat menyesakkan hati, kesedihan yang amat sangat mendalam. Ini ada kesedihan sangat berat, penuh dengan kepedihan dan menyakitkan akibat mengalami kesusahan yang terus menerus, kesulitan yang terus menerus. Saudara, kalau lihat wajah saya mungkin wajah yang kurang banyak penderitaan, betul? Tapi 1 tahun ini hidup saya banyak sekali mengalami penderitaan. Banyak sekali penderitaan. 1 tahun ini saya harus bolak-balik menemani orang masuk rumah sakit. Dan saya harus ikut di dalam setiap perjalanan penderitaan mereka. Dan penderitaan itu yang mereka alami, itu juga membuat penderitaan bagi saya. Karena saya ikut menanggungnya. Saya harus menemani orang dari divonis kanker sampai harus jadi divonis kanker yang mengerikan. Harus menjalani operasi yang harus dipotong tulang dadanya. Dan saya harus menemani seperti itu. Dan hati saya ikut bersedih di dalamnya. Tidak berapa lama istri saya divonis kena kanker juga. Oleh dokter yang sangat spesialis, jago sekali. Saya sudah menyiapkan diri, waduh ini istri saya akan pergi mungkin. Dan ternyata saya pergi lagi ke dokter langganan kita yang lulusan Jerman. Ternyata salah diagnosa. Tapi akhirnya salah diagnosa, tetap itu harus dioperasi. Dan dia harus menjalani operasi yang sangat besar. Saya pergi lagi ke rumah sakit. Ayah saya tiba-tiba mengalami pendarahan di otak. Dan akhir kerangka otak harus dibolongin, saudara. Dikeluarin darah dari kiri. Kita pikir selesai. Habis banyak uang. Tiba-tiba bocor lagi di kanan. Usia 81 tahun. Bukan orang muda lagi loh. Itu bahaya sekali operasi. Keluarin lagi darah dari sebelah kanan. Jadi dalam 3 bulan. Jarak 3 bulan. Dan hari ini, di umur dia 82, dia jatuh dari ketinggian 2,5 meter. Saudara jangan pikir ayah saya 82 tuh lemah, letih, lesu gitu. Dia orang energik, bisa naik sepeda ngebut, bisa naik motor 1 tangan sampai makan gorengan. Sangat aktif, sangat kuat. Ayah saya tuh kuat sekali. Pohon segede ini bisa dia cabut sendirian. Saya sama dia kuatan dia. Tangannya gede-gede kalau saya lihat, dia kuat sekali. Tapi akhirnya dia jatuh. Baru kejadian sebulan lalu. Dia jatuh. Dan sejak itu dia gak bangun sampai hari ini. Terkapar bujur kaku, gak bisa buka mata. Sudah gak bisa bergerak. Dan saya harus lihat semua itu. Mertua saya turun dari mobil saya. Karena pembantunya gak pegangin dia. Umurnya sudah juga tua. 60 lebih. Matanya sudah gak bisa lihat. Dia jatuh juga depan mata saya. Dan itu bukan sekali. Ini kali kedua. Dan di mobil saya pula saya lihat itu semua. Adegan itu. Istri saya gak berapa lama. Muntahnya sampai hijau. Seperti orang mau lewat.
dilarikan buru-buru lagi sama saya ke rumah sakit. Saya lihat itu semua, kejadian mengerikan itu dengan mata saya. Kalau saudara jadi saya, apakah kurang banyak penderitaan saya? Di manakah Tuhan? Dan itu di luar penderitaan urus gereja, di luar penderitaan urusan pribadi saya. Tapi Tuhan izinkan saya melalui semua badai ini, mungkin untuk mempersiapkan saya menghadapi kesusahan yang lebih besar di akhir zaman. Kalau yang ini aja gak lewat, apalagi nanti yang kesusahan besar. Saudara, banyak orang berduka cita akibat kesalahan sendiri. Akibat dosa mereka sendiri, kebodohan sendiri. Tetapi bukan duka cita ini yang dimaksud di ayat ini, orang yang terima penghiburan. Tapi duka cita yang seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang miskin dalam roh. Duka cita yang menyadari bahwa kita gak bisa sanggup lewatin hidup ini tanpa bantuan Tuhan. Mereka bukan meratapi nasib, bukan meratapi persoalan hidup. Apa yang mereka ratapi kalau gitu? Mereka sedang meratapi pertobatan diri mereka. Mereka sedang meratapi keinginan mereka yang hanya mau jadi satu sama Tuhan. Mereka meratapi tentang bagaimana mereka bisa hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah orang yang sedang menangis untuk hal-hal seperti itu. Saudara pernah menangis untuk itu? Ratapan kesedihan ini adalah ratapan karena melihat kecenderungan manusia itu condong hanya lari terus kepada dosa. Lari terus kepada keserakahan. Susah sekali untuk percaya firman. Susah sekali buat taat firman. Apakah saudara pernah menangis buat itu? Ini ada duka cita seperti ini yang akan dapat penghiburan. Lukas 6 ayat 25. Dikatakan, celakalah kamu yang sekarang kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ada orang-orang yang sebaliknya bukan berduka cita buat kelihatan kelemahannya. Ada orang-orang justru yang merasa dirinya punya moral yang baik. Merasa punya rohani yang baik. Yang hanya bisa lihat kejelekan dan keburukan orang lain. Tapi gak bisa lihat kejelekannya sendiri. Orang seperti ini tidak akan bisa mengerti tentang arti duka cita yang sedang saya sampaikan. Karena mereka tidak pernah melihat mereka punya masalah. Dan bagaimana Tuhan bisa menghibur orang seperti ini yang merasa dirinya sudah bagus. Tetapi sebaliknya dikatakan Lukas 6:21. Berbahagialah kamu yang sekarang lapar. Bukan lapar akan makanan. Tapi lapar akan kebenaran. Lapar akan Tuhan. Lapar akan pengenalan akan Tuhan maksudnya. Karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang menangis. Kenapa menangis? Menangis karena melihat kebobrokan diri sendiri. Kebejatan diri sendiri. Banyak orang ngukur dirinya hanya yang kelihatan. Saya gak ngomongin orang kok. Saya gak gosipin orang kok. Saya gak nipu orang kok. Saya gak jahatin orang kok. Tapi dia gak pernah lihat tentang kebusukan dirinya. Yang sombong. Yang merasa dirinya bagus. Yang gak pernah baca Alkitab langsung mau taat. Ada kita baca Alkitab langsung mau taat. Iya, kalau yang berkat kita langsung taat. Kalau soal perintah-perintah yang bikin kita susah, mau kita taat? Ah, mau. Pernah kita nangis buat itu? Benar kita ada Tuhan. Kalau kita ada Tuhan, harusnya kita gak begitu. Pernah kita menangis buat kedegilan hati kita. Kita masih pengen dilihat orang, kita masih pengen pamer. Pernah kita menangis buat itu? Dikatakan sekarang menangis, tetapi kamu akan apa? Tertawa. Di surga maksudnya. Jadi ketika kita merasa puas, kita merasa diri kita bagus. Itu disamakan sama orang yang sedang kenyang dan tertawa sebelum waktunya. Sehingga pada akhirnya mereka akan menangis karena menerima penghakiman dan berakhir di neraka. Jadi seperti apa sikap hati yang harus kita miliki? Kita harus jujur mengakui bahwa kecenderungan kita itu lemah, rapuh terhadap dosa dan penuh dengan keangkuhan dan keserakahan. Itu sebab mari kita hari ini jangan kepoin orang. Mari kita kepoin diri kita sendiri. Karena banyak banget yang mesti diberesin di sini.
Saya sedang tidak khotbahin saudara. Saya sedang khotbahkan diri saya sendiri. Dan orang yang bisa berduka cita buat itu akan dapat penghiburan daripada Tuhan. Dan duka cita yang mereka punya bukan duka cita pencitraan atau berlaga-belaga duka cita. Tapi duka cita yang sungguh-sungguh mendalam. Jadi kita harus berdukanya seperti apa? Yang pertama kita harus berduka seperti orang kehilangan anak. Sesuai dengan Sakaria 12 ayat 10. Dikatakan, aku akan mencurahkan roh kasih karunia dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang kepadaku yang sudah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggalnya dan bersedih karena dia seperti orang menangisi anak sulungnya. Saudara, kesedihan yang paling luar biasa adalah pada saat kita ditinggal mati oleh anak kita. Mungkin yang belum punya anak gak bisa merasakan itu. Saudara kalau punya anak, saudara besarkan, kasih sekolah yang terbaik, pendidikan yang terbaik, fasilitas yang terbaik, ya makanan yang terbaik. Dan anak itu sudah besar umur 20 tahun. Tiba-tiba anak itu kecelakaan dan mati. Sampai saya bisa bayangkan betapa hancurnya hati orang tua. Dan kesedihan seperti itu yang Alkitab sebut di sini. Duka cita yang seperti ini. Kalau saya lihat Alkitab Septuagint, waktu Daud sedang berduka cita karena dengar kabar anaknya Absalom mati. Kata duka cita yang dipakai juga sama, penteo. Jadi meskipun anak ini mengkhianati dia, mau mengkudeta dia, tapi waktu anak ini kalah dalam peperangan dan mati, Daud menangis dengan meraung-raung karena kehilangan anak ini. Dan ketika tentara Daud yang pulang dari peperangan menang melawan Absalom, mereka pulang dengan menyanyikan lagu kemenangan. Semakin mereka berjalan menyanyi dengan penuh kemenangan, sampai mereka di istana raja semakin dekat. Tiba-tiba nyanyian kemenangan itu berubah total. Karena mereka bisa mendengar tangisan raungan Daud yang keras, menangisi anaknya Absalom dengan menutup matanya. Dan tiba-tiba suasana kemenangan yang harusnya ada pesta berubah total. Menjadi suasana kesedihan dan rasa malu yang dihadapi oleh tentaranya Daud. Sesuai dengan 2 Samuel 19:4, raja menyelubungi wajahnya, lalu dengan suara nyaring merataplah raja, anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Jadi Daud menangisi anaknya mati, dan ini adalah momen yang paling sulit yang dia rasakan sebagai orang tua, itu kehilangan anak. Waktu Yusuf dilucuti jubahnya yang maha indah, dan saudara menjual dia ke Mesir, dan mereka kemudian mengambil jubah maha indah itu mencelupkan kepada darah kambing. Sesuai dengan Kejadian 37:33, diberikan jubah itu kepada Yakub. Yang Yakub memeriksa jubah itu dan menemukan bahwa ini benar jubah anakku. Dan Yakub menyadari bahwa Yusuf mati. Dan Yakub sangat hancur hatinya hari itu. Sesuai dengan Kejadian 37:35, kita baca, sekalipun anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Jadi seperti apa kesedihan Yakub? Adalah kesedihan yang menangis, Yusuf anakku, lebih baik aku mati bersama kamu di sana. Ini ada kesedihan sangat besar karena kehilangan orang yang dikasihi. Yang dijelaskan oleh Matius 5:4. Jadi siapa yang kita tangisi? Siapa yang harus kita tangisi? Itu diri kita sendiri. Kita harus nangisi diri kita. Yaitu kalau kita tidak bertobat, kita akan mati binasa. Jadi apakah kita pernah sadar akan ini? Akan tangisan ini? Atau kita merasa enggak kok, saya orang baik, saya orang saleh. Karena kita mengukur semua pakai hal-hal yang kelihatan doang. Yang kedua adalah kita berduka cita karena kita kehilangan Yesus. Murid Yesus hidup bersama Yesus 3 tahun. Dan pada saat Yesus ditangkap, semua orang lari melarikan diri. Bahkan waktu Yesus disalib, semua melarikan diri. Jadi setelah Yesus yang mati, murid-murid pasti sangat diliputi kesedihan yang luar biasa mendalam. Karena kehilangan Yesus. Tetapi di lain sisi, mereka juga merasa sedih karena telah apa? Telah meninggalkan Yesus. Jadi mereka sedang menangis buat kehilangan dan juga rasa bersalah. Karena gagal melindungi Yesus. Gagal menjaga Yesus.
dan mengkhianati Yesus. Jadi poin pertama kita lihat bahwa murid-murid Yesus juga kehilangan Yesus. Sesuai dengan Markus 16 ayat 10 kita baca. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang apa? Berkabung dan menangis. Dan kata berkabung di sini adalah apa? Penteo. Sekali lagi penteo. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa murid-murid Yesus, mereka juga berkabung karena kehilangan Yesus. Yang kedua itu adalah Maria dan Yusuf yang kehilangan Yesus. Maria dan Yusuf juga kehilangan Yesus. Bapa dan ibu jasmani Yesus, Yusuf dan Maria, mereka pernah kehilangan Yesus di saat Yesus baru berumur 12 tahun. Mereka tidak sadar bahwa Yesus telah tidak ada bersama mereka. Dengan mereka terus saja meneruskan perjalanan mereka. Dan setelah berjalan seharian, di sore hari mereka baru menyadari bahwa Yesusnya hilang. Dan akhirnya mereka tidak berhasil menemukan Yesus. Di tengah-tengah rombongan orang banyak. Dan akhirnya mereka memutuskan kembali ke Yerusalem. Dan akhirnya mereka bisa menemukan Yesus di bait Allah. Dan insiden Maria dan Yusuf kehilangan Yesus ini dicatat di Lukas 2 ayat 42 sampai 44. Jadi mungkin hari ini kita tidak merasa kehilangan Yesus. Enggak kok, aku percaya Yesus dengan baik. Aku punya iman yang baik kok. Apakah kita bisa begitu yakin dengan diri kita? Sedangkan murid-muridnya yang pernah hidup 3 tahun bersama dia aja sempat kehilangan dia. Apakah kita bisa begitu yakin sama diri kita? Sedangkan orang tua jasmaninya saja pernah kehilangan dia. Atas dasar apa kita bisa punya keyakinan bahwa kita tidak pernah menghilangkan Yesus dalam hidup kita? Jangan-jangan mungkin hati nurani kita sudah begitu tumpul, sampai Yesus sudah hilang pun kita merasa semua masih baik-baik saja. Jangan sampai kita seperti Saul. Hadirat Allah sudah meninggalkan dia, dia pun tidak sadar. Kita tidak pernah mengukur hidup kita dari hal-hal yang tidak kelihatan yang ada di hati. Kita selalu mengukur dari yang kelihatan. Padahal kalau kita mau mengukur jujur lihat hati kita akan menemukan ada banyak kemungkinan kita bisa kehilangan Yesus. Dan akhirnya Maria dan Yusuf bisa menemukan Yesus di Yerusalem, di bait Allah. Jadi bagaimana kita bisa menemui Yesus? Kita harus kembali ke bait Allah. Kembali baca Alkitab, kembali kepada kasih mula-mula. Jadi apa harus kita lakukan untuk menemukan Yesus? Kita harus berduka cita dengan mendalam. Karena kita telah kehilangan Yesus, damainya di hati kita. Seperti apa? Seperti orang yang ditinggal mati oleh anaknya. Kesedihan seperti itu yang harus kita punya. Maka jika kita hari ini menjadi orang-orang yang bisa berduka cita dengan benar, maka kita akan menerima penghiburan sejati. Apa duka cita itu yang benar? Duka cita karena menyadari kebobrokan hati kita. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh orang seperti apa? Orang yang rendah hati, orang yang mau jujur, orang yang punya hati yang miskin di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, mungkin selama ini kami terlalu sibuk dengan diri kami. Mungkin selama ini kami terlalu sibuk dengan pikiran kami sendiri. Kami memikirkan banyak hal dengan ukuran dan penilaian kami sendiri. Sampai kami lupa memeriksa isi hati kami sesungguhnya. Kami lebih tertarik kepada isu-isu yang penting bagi kami. Tapi kami tidak tertarik dengan isu yang mungkin jadi penting bagimu, tapi bagi kami tidak menarik. Dan salah satu isu yang paling penting adalah tentang kondisi, keadaan hati kami. Yang tidak pernah bersedih karena telah kehilangan hadirat Allah. Yang tidak pernah sedih meskipun melakukan dosa. Yang tidak pernah bersusah hati
meskipun tidak melakukan firman. Kami sedih karena kami tidak dapat yang kami mau. Kami sedih karena kami tidak memperoleh doa-doa kami. Kami hanya concern dengan apa yang menjadi keinginan kami. Padahal matamu dengan tajam melihat hati kami. Ampuni kami Bapa, kalau seringkali kami mengabaikan hati nurani kami. Dan setiap kali ada masalah demi masalah yang kami hadapi akibat kelalaian kami menyalahkan Engkau. Kami berkata kalau ada Tuhan, kenapa kami harus mengalami ini? Tetapi selama kami hidup, kami tidak pernah sungguh-sungguh cari Engkau. Kami tidak pernah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami buat Engkau. Kami tidak pernah peduli dengan apa katamu tentang hidup kami. Kami sibuk saja bicara tentang keinginan-keinginan kami, harapan-harapan kami, kemauan kami. Tanpa bertanya, Bapa, mengapa aku harus alami ini? Bapa, kenapa aku harus ngalamin hal-hal seperti ini? Apa maksudmu, apa rencanamu? Tapi kami berdoa, Bapa tolong bawa aku keluar segera dari tempat ini. Aku sudah tidak tahan. Tolong jemaatmu bisa punya iman yang bukan formalitas. Tapi iman yang kenal Tuhan dengan mendalam. Iman yang mengakar dengan sangat kuat ke dalam firman Tuhan. Sehingga ada goncangan apapun tidak tergoncang. Tolong jemaatmu punya iman yang sangat kokoh. Sehingga mereka tidak terkondisikan oleh situasi keadaan di sekeliling mereka yang mungkin bisa membuat mereka bersusah hati. Karena mereka menancapkan hati mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Kepada pribadi Allah itu sendiri. Tolong jemaatmu menjadi jemaat yang punya hati yang mawas diri. Yang terus memeriksa diri dan menangisi diri sendiri untuk punya pertobatan sejati. Dan kiranya jemaat yang indah seperti ini, jemaat kudus yang indah seperti ini, jemaat yang dibedakan, ini boleh menerima penghiburan yang kekal dan sejati dari Allah Bapa. Jesus, Jesus, haleluya. Penghiburanmu turun bagi umatmu. Kekuatan yang baru. Penghiburanmu bagi kami. Apapun yang dialami oleh jemaatmu hari ini, kiranya di dalam kesulitan kami, kesusahan kami, Engkau menarik tangan kami untuk mendekat ke dalam dekapan-Mu, memeluk kami, mencium kami, dan membisikkan kata, kamu tidak sendiri. Kamu tidak sendiri. Engkau menjalani ini, engkau tidak sendiri. Aku ada terus bersamamu. Kiranya berkat, kekuatan, semangat yang baru Bapa Engkau beri buat jemaatmu di tempat ini. Kami mengucap syukur dengan meninggi nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.